Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, di video kali ini masih ada hubungannya dengan video kemarin yang saya upload, yaitu tentang reactive abuse, di mana hari ini kita akan bicarakan satu kata yang namanya dog whistling. Dog whistling ini adalah salah satu taktik dari reactive abuse yang paling sering dipakai oleh seorang narsistik untuk menjebak korbannya. Untuk kalian para korban narcissistic abuse, pasti kalian sebenarnya mengalami ini. Tetapi mungkin banyak dari kalian yang mungkin tidak mengetahui bahwa itu namanya dog whistling. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dog whistling? Jadi sebenarnya gini ya, teman-teman, dari katanya aja sebenarnya teman-teman mungkin bisa menebak. Di dunia politik, teman-teman, dog whistling ini juga biasanya adalah sebuah kata yang menggambarkan bahwa ada sebuah pesan atau sebuah kode yang dilontarkan dari pihak tertentu, ditujukan kepada objek tertentu atau grup tertentu atau kumpulan orang tertentu yang mungkin diperdengarkan secara umum, tapi tidak berarti apa-apa bagi orang yang mendengarkan itu. Ini hanya berarti pada orang-orang tertentu yang mendengarkan pesan tersebut. Nah, di dunia abuse, teman-teman, dog whistling ini dipergunakan oleh abusernya, di mana kita bicarakan ini adalah seorang NPD, untuk mengabuse korbannya secara terselubung yang hanya bisa dimengerti oleh korbannya, tetapi bisa dilakukan di depan orang banyak. Walaupun biasanya juga bisa dilakukan secara individual misalnya. Tetapi secara umum dog whistling ini adalah ketika seorang abuser mengabuse korbannya di depan orang banyak, tetapi abuse itu hanya bisa dimengerti oleh korbannya. Sehingga bila korbannya terprovokasi, abusernya bisa mencuci tangan dan berkata seolah-olah bahwa dia tidak mengerti kenapa korbannya itu terprovokasi atau meledak, dan membuat korbannya menjadi kelihatan buruk di depan orang banyak. Dan abusernya kemudian bersikap seolah-olah dia adalah korban, sedangkan korbannya seolah-olah menjadi seseorang yang tidak stabil emosinya. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat ya tujuan dan contohnya gitu. Yang pertama ya teman-teman, dog whistling ini biasanya digunakan oleh seorang narsistik untuk mendevalue korbannya atau mempermalukan korbannya secara halus. Ya. Ketika seorang narsistik merasa sudah mencengkram penuh korbannya, mulailah dia mendevalue korbannya. Dan dog whistling digunakan untuk membuat korbannya semakin perlahan-lahan kehilangan harga dirinya dia. Dan ini dilakukan biasanya di depan orang banyak. Ya. Contohnya begini teman-teman. Ketika misalnya kamu punya pasangan seorang narsistik gitu ya, secara berkala dia selalu merendahkan kalian, ya, bahwa kalian itu adalah seorang istri misalnya yang tidak bisa mengurus rumah, kalian tidak bisa mengurus keluarga, kalian tidak bisa mengurus anak-anak kalian misalnya. Nah, ketika berkumpul di depan orang banyak, seorang narsistik bisa saja seolah-olah bercanda di depan orang banyak tersebut dengan menggunakan candaan bagaimana seorang ibu rumah tangga itu tidak bisa mengurus keluarganya dia, gitu ya. Candaan ini dibungkus secara sangat halus, teman-teman, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan ketika semua orang tertawa misalnya, ini dianggap sebuah pembicaraan yang biasa. Tetapi bagi korbannya atau pasangannya yang secara konstan, sehari-hari terus direndahkan oleh pasangan narsistiknya dia tersebut, ini merupakan sebuah pukulan, ini sebuah sindiran, ini sebuah abuse. Dan ketika ini dilakukan terus-menerus, bisa saja korbannya itu kemudian lepas kendali dan meledak di depan orang banyak. Dan ketika itu terjadi, si narsistik berkata bahwa saya hanya bercanda gitu. Dan orang-orang yang melihat itu tidak mengerti apa yang terjadi dan justru menyalahkan korbannya karena tidak bisa mengendalikan emosinya dia. Oke, itu pertama. Yang kedua, teman-teman, dog whistling juga bisa digunakan sebagai sebuah ancaman yang terselubung gitu. Jadi ketika seorang narsistik gitu ya, dia ingin mengancam korbannya karena misalnya melawan dia atau tidak mau menuruti kemauannya dia bisa saja mengatakan di depan orang banyak sebuah topik yang sebenarnya secara spesifik ditujukan kepada korbannya. Untuk mudahnya begini, ketika misalnya seorang orang tua narsistik lah ya, seorang ayah narsistik misalnya, dia ingin mengancam anaknya yang tidak mau menurut pada dia, gitu ya. Dia bisa saja melontarkan topik di depan orang banyak dengan berkata bahwa, oh kalau misalnya anak yang tidak menurut itu harusnya dibeginikan, beginikan. Kalau menurut saya, anak yang tidak menurut itu harusnya dihukum secara begini dan begini dan begini. Bagi umum, ya ini adalah sesuatu pembicaraan yang biasa.
Tetapi bagi anaknya, ini bisa saja adalah sebuah ancaman terselubung untuk meruntuhkan mental si anak. Dan secara tidak langsung dari orang tuanya, ini adalah cara untuk mengatakan kepada anaknya, ikuti apa mau saya, atau kamu akan merasakan konsekuensinya. Yang ketiga, teman-teman, ya kembali lagi seperti kita bilang reactive abuse ya, bahwa dog whistling ini bisa saja dipergunakan oleh seorang narsistik itu untuk memancing reaksi korbannya, di mana ketika korbannya kemudian bereaksi, dia mempergunakan reaksi korbannya itu justru untuk menyerang korbannya. Misalnya merekam reaksi korbannya dan kemudian suatu hari dia pakai reaksi korbannya itu untuk menyalahkan korbannya. Ini biasanya juga bisa berkaitan dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh korbannya ataupun trigger-trigger emosional yang dipunya oleh korban ya, misalnya trauma. Misalnya kalian tuh adalah seseorang yang punya trauma pernah dibully atau misalnya pernah mengalami kekerasan seksual atau misalnya kalian pernah mengalami trauma ditipu misalnya. Seorang narsistik itu bisa saja secara halus dan terselubung dia melontarkan topik-topik yang menyenggol triggernya kalian. Kita tahu ya ketika misalnya masih fase love bombing, seorang narsistik bisa sangat perhatian dan bisa seolah-olah menjadi pelindung bagi kalian. Tetapi ketika itu sudah berlalu dan dia sudah sampai pada fase devalue atau discard, dia justru bisa menggunakan trauma-trauma kalian, trigger-trigger kalian untuk memprovokasi kalian. Gitu. Nah, dia bisa saja menggunakan trigger-trigger itu secara halus, gitu. Jadi terus melontarkan perkataan-perkataan yang bisa menyenggol trigger-triggernya, trauma-traumanya kalian tersebut, gitu. Dan ketika itu dilakukan secara konstan, kalian bisa saja tanpa sadar menjadi seseorang yang sangat emosional. Kenapa? Karena trigger kalian terus-menerus disenggol oleh si narsistik. Nah, si narsistik bisa saja kemudian berpura-pura mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menyenggol triggernya kalian. Dan ketika ini terus terjadi, dia kemudian melakukan gaslighting kepada kalian dengan mengatakan bahwa, oh kamu aja yang terlalu sensitif, kamu aja yang merasa begitu. Ini dimaksudkan supaya korban yang kemudian meragukan diri dia sendiri, meragukan penilaian diri dia sendiri, dan merasa bahwa dia adalah pribadi yang bermasalah. Padahal sebenarnya trigger tersebut memang dimunculkan secara berkala oleh si narsistik untuk memprovokasi korbannya. Dan yang terakhir, dog whistling itu juga bisa digunakan untuk membuat perbandingan secara terselubung dan membuat korbannya merasa cemburu. Ya, ini biasanya dilakukan secara triangulasi, teman-teman. Ya, misalnya bahwa korbannya misalnya tidak menyukai ketika misalnya si narsistik itu berinteraksi dengan seseorang misalnya, atau melakukan sesuatu yang menurut dia merugikan, gitu ya. Nah, si narsistik bisa saja secara terselubung kemudian justru melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi korban tersebut, gitu. Dia bisa melakukan ini secara berpura-pura, secara pelan-pelan, secara tidak kelihatan, ya, di depan orang banyak, yang bagi orang banyak mungkin tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah. Tetapi bagi korbannya yang memang merasa sensitif akan hal tersebut, itu bisa memprovokasi korbannya. Misalkan, ya teman-teman, ketika ada seorang suami yang misalnya sudah bekerja dengan sangat keras untuk keluarganya dia. Nah, sang istri bisa saja selalu memprovokasi suaminya dengan membanding-bandingkan suaminya dengan pria lain. Misalnya begitu. Nah, karena suaminya tidak menyenangi hal tersebut, sang suami mengatakan untuk jangan melakukan hal itu. Tetapi sang istri kemudian justru membanding-bandingkan secara terselubung antara sang suami dengan pria yang lain. Nah, tentu saja bagi sang suami ini memprovokasi dia kan, gitu. Tetapi bagi orang banyak, mungkin saja ini sesuatu yang tidak mereka mengerti. Dan bagi mereka ini adalah sesuatu hal yang biasa. Dan ketika misalnya sang suami akhirnya terprovokasi dan meledak, yang kelihatan bersalah adalah sang suami. Padahal provokasi tersebut sudah dilakukan berkali-kali oleh sang istri narsistik. Nah, teman-teman, ini untuk teman-teman semua yang mungkin mengalami dog whistling ini, teman-teman, yang untuk kalian ketahui bahwa kalau kalian mengalami hal ini tidak hanya dialami oleh kalian. Hampir semua korban narcissistic abuse itu mengalami hal ini. Jadi perlu untuk kalian katakan kepada diri kalian bahwa kalian itu tidak gila, kalian itu tidak sendiri. Insting kalian yang mengatakan bahwa kalian itu diprovokasi itu benar. Bila kalian merasa ragu dengan diri kalian, kalian boleh menuliskan apa saja provokasi yang dilakukan oleh NPD kalian kepada kalian, dan kalian boleh menganalisa hal tersebut. Dan ketika misalnya kalian menemukan benang merahnya, dan ketika kalian bisa menemukan polanya,
kalian berhak untuk meyakinkan diri kalian bahwa kalian adalah korban abuse. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.